Sahabat-sahabat yang ada di desa, semoga dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga dapat mempercepat pembangunan yang ada di desa. Saya perangkat desa, menjadi perangkat desa tentu banyak pertanyaan dari masyarakat. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa usulan saya di Musrembang tidak termuat di dalam kegiatan tahun ini? Di sini perlu tahunya masyarakat, terlebih lagi aparat, mekanisme menentukan kegiatan yang ada di desa. Ada tahapan-tahapan dan juga mekanisme di dalam penentuan kegiatan yang ada di desa. Simak terus video ini, apabila memberikan manfaat jangan lupa subscribe di kanan bawah. Tahapan pembangunan di desa ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di dalam perencanaan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa. Perencanaan ini terdiri dari dokumen RPJM dan dokumen RKP. Sejak kepala desa dilantik, pemerintah desa diwajibkan untuk membuat dokumen RPJM untuk pembangunan dalam jangka 6 tahun ke depan menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa. Dokumen RKP ini berisi tentang perencanaan 1 tahun anggaran yang akan datang. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RPJM dan RKP ini berasal dari pengkajian keadaan desa dan usulan dari masyarakat. Maka dengan itu, melalui musyawarah, pemerintah desa menampung usulan dan penggalian gagasan dusun dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Situ apa semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa semua yang harus dibangun di desa. Nah, penggalian gagasan dusun atau kelompok ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi yang ada di desa, peluang pendaya gunaan sumber daya yang ada di desa, dan masalah yang dihadapi di desa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam menentukan kegiatan. Dan di sini yang sering dipertanyakan sama masyarakat. Untuk itu perlunya masyarakat ataupun perangkat desa memahami mengenai mekanisme di dalam menentukan kegiatan yang ada di desa. Di desa tiap tahunnya ada pendapatan desa dan juga ada belanja desa. Nah, belanja desa ini yang ada di dalam kegiatan itu. Untuk menentukan belanja desa harus menyesuaikan dengan pendapatan yang ada di desa. Pendapatan desa bisa berasal dari APBN atau dana desa, bisa berasal dari daerah atau alokasi dana desa, dan penghasilan hasil retribusi pajak daerah. Terus kemudian ada lagi yang namanya pendapatan asli desa. Itu yang menjadi pendapatan desa. Di dalam 1 tahun anggaran, tidak semua usulan dari masyarakat atau usulan kegiatan yang sudah dimusyawarahkan dapat ditampung. Karena keterbatasan pendapatan yang ada di desa. Nah, mengenai kegiatan apa saja yang akan direncanakan dalam 1 tahun anggaran, tentu harus dikaji terlebih dahulu dari tim penyusun perencanaan. Nah, di dalam mengkaji
keadaan desa dan gagasan dari masyarakat itu seperti apa. Nah, di dalam pengkajian, tim penyusun itu harus melihat data desa terlebih dahulu. Data desa ini dibuat saat pembuatan RPJM. Data desa itu terdiri dari data sumber daya alam, data sumber daya manusia, data sumber daya pembangunan, dan data sumber daya sosial budaya. Tim penyusun RPJM menginventarisir sumber daya alam yang ada di desa. Seperti di desa itu ada batu kali, ada kerikil, ada pasir, ada lahan persawahan, ada lahan perkebunan, sungai, bendungan, terus hasil-hasil hutan lainnya. Itu yang diisi di dalam inventarisir sumber daya alam yang ada di desa. Terus kemudian sumber daya manusia. Tim penyusun RPJM juga harus mengkaji apa semua yang ada di desa mengenai sumber daya manusia. Dihitung dulu mulai dari penduduk dan keluarga, jumlah penduduknya berapa, terus sumber penghasilan utama penduduk itu apa, dan tenaga kerja berdasarkan dengan latar belakang pendidikan. Selanjutnya adalah sumber daya pembangunan. Nah, sumber daya pembangunan di sini tim penyusun RPJM mendata mengenai aset prasarana umum seperti jalan, jembatan, terus balai desa, dan lain-lain. Terus kemudian aset prasarana pendidikan, kemudian aset prasarana kesehatan, aset prasarana ekonomi apa saja. Nah, selain itu ada juga sumber daya sosial. Sumber daya sosial ini apa semua yang ada di desa. Setelah proses pengkajian keadaan di desa dan mendapatkan data-datanya, selanjutnya adalah menentukan skala prioritas. Mungkin semuanya sudah sering mendengar kata prioritas, tetapi ketentuan dari skala prioritas itu apa? Ketentuan dari skala prioritas itu ada 5. Yang pertama, prioritas berdasarkan kemanfaatannya. Terus kemudian prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, prioritas berdasarkan keberlanjutan. Yang keempat, prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan. Yang kelima, prioritas berdasarkan sumber daya dan tipologi desa. Prioritas berdasarkan kemanfaatan itu, penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat. Terus kemudian prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat itu diwujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, prioritas berdasarkan berkelanjutan itu dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dana desa harus memiliki rencana pengelolaan dan pemanfaatannya, ada keberlanjutannya. Terus prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat desa harus memiliki peluang yang sebesar-besarnya mengawasi penggunaan dana desa. Selanjutnya adalah prioritas berdasarkan sumber daya dan tipologi desa. Nah, dana desa ini mengutamakan swakelola, swadaya, dan gotong royong masyarakat. Itu
ketentuan dari prioritas. Ketentuan-ketentuan itulah yang digunakan untuk mengukur apa saja yang diharuskan didulukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas ini, tim perencana membuat format. Ada format yang namanya penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. Ini saya akan memberikan contoh bagaimana mengisi dari format-format tersebut. Ini adalah format penentuan peringkat masalah. Di dalam musyawarah desa, di situ menentukan masalah apa saja yang ada di desa, kelompokkan menurut bidang dan bidang kegiatan. Sini misal sebagai contoh adalah belum ada kejelasan batas desa dengan desa tetangga. Nah, kolom ini dirasakan oleh banyak orang atau tidak? Kalau dirasakan oleh banyak orang, berikan skor 1 sampai 5. Kalau dirasakan banyak orang, skornya bisa 4, bisa 5, bisa 3. Dan keadaannya seperti apa? Sangat parah atau tidak? Nah, kalau biasanya ada ketimpangan antara batas desa satu dengan desa lain yang sangat parah, ya tulis dengan angka 1 sampai 5. Pilih 1 sampai 5. Kalau sangat parah sekali tulis nomor 4 atau 5. Terus selanjutnya adalah menghambat peningkatan pendapatan. Apakah batas desa itu menghambat peningkatan pendapatan? Berikan nilai juga di sini. Terus keseringan terjadi, apakah sering terjadi kesenjangan antara desa satu dan desa lain? Berikan poin juga di sini. Terus tersedia nggak potensi untuk memecahkan masalah? Apabila ada, berikan poin, skornya 1 sampai 5. Terus kemudian dijumlahkan nilai yang ada di sini. Nanti nilainya berapa? Terus kemudian di bawahnya pun demikian. Dicari, dirasakan oleh banyak orang, sangat parah, menghambat peningkatan pendapatan, keseringan terjadi, tersedia potensi untuk memecahkan masalah, kesimpulan nilai, dan paling terakhir adalah urutan peringkat. Utarakan semua masalah-masalah yang ada di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Selanjutnya adalah format pengkajian tindakan pemecahan masalah. Nah, masalah yang ada tadi dibawa ke sini, di copy dibawa ke sini. Misalnya tadi belum ada kejelasan batas desa. Ini masalahnya. Nah, penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah tidak ada peta pembagian wilayah desa. Terus potensinya apa? Potensinya sungai dan jalan utama. Sungai itu bisa digunakan sebagai batas desa dan juga batas alam yang nanti bisa digunakan untuk jangka panjang. Terus kemudian alternatif tindakan pemecahan masalahnya apa? Ya, alternatifnya yaitu pembuatan peta desa. Terus tindakan yang layak, ya penentuan atas desa. Seperti itu juga di dalam bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Selanjutnya lagi adalah penentuan peringkat tindakan. Nah, tadi sudah menemukan bahwa tindakan yang harus dilakukan adalah pembuatan peta atau penentuan batas desa. Di sini ditulis tindakan yang layak. Tindakan yang layak adalah penentuan batas desa. Dikaji lagi pemenuhan kebutuhan orang banyak atau tidak. Nah, kembali lagi bahwa poinnya skornya adalah 1 sampai 5. Terus dukungan pendapatan masyarakat. Dukungannya apa di sini? Terus dukungan potensi apa? Terus jumlah nilai dan peringkat tindakan. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Di desa ada banyak usulan, misalnya Plandeke, Riul, masalah di bidang pembinaan atau di bidang pemberdayaan. Semuanya dicari seperti ini untuk bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sekian dan
Terima kasih.